Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di Tuhan. Ya, kita boleh duduk diam dekat kaki Tuhan, mendengar isi hatinya. Ya, sebab kita tahu bahwa suplai Tuhan, penyediaan Tuhan, itu yang menjadi bekal kehidupan kita sepanjang hari ke depan ini, minggu ini. Ya, dan satu hari di hadapan Tuhan itu sama 1000 hari di tempat lain. Tadi disampaikan ya, Pastor Lian menyampaikan bahwa sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Itu Mazmur ya, perkatakan bahwa kita duduk diam dekat kaki Tuhan. Firman Tuhan juga katakan kepada Maria, ia memilih yang terbaik, lebih baik. Ya, kita mendengar firman terang yang melenyapkan kegelapan, yang melenyapkan semua persoalan, masalah hidup kita. Kita aman. Ya, jalan-jalan kita penuh bahagia dan senantiasa shalom, sejahtera, peace of mind, gak stres. Ya, kesehatan, kemakmuran, semua yang dicari dunia, tapi tidak akan memperolehnya kecuali di dalam Kristus. Apa yang kita mau renungkan malam hari ini? Kita mulai dari Amsal yang keempat, ayat yang ke-23. Jadi ini kalau bahasa Inggrisnya dia bilang above every, ya, dari ini prioritas, top prioritas. Ya, at most important, yang terpenting, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, bahasa Indonesianya langsung ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kalau kehidupan itu jenis Kristus, bukan mati tapi hidup. Sama-sama kan, bukan mati tapi hidup. Kita mau bisnis kita hidup, kita mau keluarga kita hidup, kita mau kesehatan kita, ya tentu saja hidup. Ya, segala aspek area kehidupan kita itu hidup. Ya, kita bahkan mau apa yang kita pelihara tuh hidup, ya, bukan kematian, kemandulan atau kegagalan, tetapi kehidupan, flourish gitu, berbuah, berbunga, indah. Nah, yang menentukan hidup kita itu semua adalah menjaga hati. Nah, ini kita nanti apa itu guarding our heart ya, atau menjaga hati itu nanti kita akan lihat. Karena dari situ terpancar artinya kemana arah hidup kita itu mulai dari situ, saudara. Nah, Pastor juga sampaikan, apakah maksudnya hati itu kan heart, apa jantung gitu? Oh, bukan ya, banyak definisi tentang hati, tapi kita mau dengar definisi dari Tuhan sendiri. Yaitu kalau dibilang jagalah hati, maksudnya apa, Pak? Jaganya gimana nih? Ya. Nah, kita lihat mulai dari Kejadian 6 ayat 5. Ini waktu zaman Nuh ya, tetapi kita dapat melihat, mengambil apa maksudnya ya dari Amsal 4 ayat 23 tadi. Ya, mungkin kita di bawah tekanan, di bawah stres, di bawah masalah, di bawah persoalan. Tadi seperti kesaksian tadi ya, masalah keuangan menekan. Banyak orang ya hancur hidupnya, bahkan hancur rumah tangganya, ya, keluarganya. Nah, kita nggak begitu ya. Tuhan sebagai penyedia, walaupun belum kelihatan gitu, tapi Tuhan sudah sediakan. Nah, apa yang dilihat Tuhan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya. Nah, ini ya, imajinasi hatinya, bahasa Inggrisnya gitu ya. The imagination of their heart ya. And bahasa Inggrisnya itu kan, and that every imagination of the thought, pikiran of his heart. Ya, pikiran hatinya, imajinasinya itu was only evil continually. Balik lagi ke bahasa Indonesia. Jadi hanya jahat semata-mata, terus menerus, continue.
Nah, makanya air bah turun. Ya, waktu di perjanjian lama ya dihukum. Ya, continually, terus menerus imajinasi hatinya jahat. Sementara kita belajar imajinasi hati kita melihat Tuhan, baik. Ya, iman itu juga kan salah satu definisinya adalah selain tangan terbuka menerima, mata uang surgawi, ada memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Nah, itu guard our heart. Jaga hati kita itu adalah tentang imajinasi. Ya, definisinya tuh bahasa strong definition, bahasa Ibrani berarti ya, yetzer. Frame, ya, kerangka, ya, kerangka pikiran, kerangka think, ya, think frame, ya, imajinasi, mind, work. Itu di hati dimulainya. Ya, kayak orang membangun bangunan, dia di hatinya tuh punya imajinasi, bayangan. Akar katanya yatsar. It mold into a form, especially as a potter, seperti tukang apa tuh, keramik apa tuh, potter tuh pembuat dari tanah liat itu. Ya, yang membentuk figuratively, ya, membayangkan, ya, to determine, untuk menentukan, bahkan fashion, ya, kalau sudah mau pakai baju, sudah mau pakai baju pesta misalnya, saudara udah bisa bayangin, oh mau warnanya merah, bentuknya begini, bentuk tuh ya, frame, kerangka. Nah, itu jadi kalau kita sebut jagalah hatimu, jaga imajinasi hati kita. Ya. Karena dari situ tuh harta kita. Coba kita lihat di Matius 12 ayat 35. Apakah jahat, apakah baik, ya? Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, perbendaharaan hatinya yang baik maksudnya, ya. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Nah, kita mengisi hati kita dengan firman. Amin. Ya, bahkan firman bilang gini, God is able to do exceedingly abundantly above all we ask or imagine. Apa yang kita imajinasikan. Allahku sanggup melakukan sangat jauh, berlimpah-limpah, lebih banyak daripada yang kita doakan dan imajinasikan. Jadi Tuhan membentuk, mencipta itu sebelum dia berkata, imajinasi dalam hati. Amin. Ya, makanya kembali tadi di Amsal, ini yang prioritas, ini yang utama, imajinasi hati. Ya, dari hati, apa yang kita omong nanti, apa yang kita perkatakan, apa yang kita imajinasikan. Ya, nggak bisa dengan sistem dunia yang bilang gini, oh dia mah mulutnya aja yang jahat, tapi hatinya baik. Oh, nggak bisa begitu, saudara. Apa yang dari mulut meluap dari hati. Nah, tapi kan disuruh jaganya gimana? Nah, ini kita lihat ya. Perkatakan firman, berarti kan di hati kita dipenuhi dengan firman. Kita bukan memperkatakan apa yang kita lihat bahkan. Ya rusak deh, ya jelek. Ya saya udah tua. Ya udah habis waktu. Ya udah umur berapa nih? Pikun. Ya tulang-tulangnya sakit. Nah, itu imajinasi sebenarnya. Ya, tapi perkataan apa? Perbendaharaan yang buruk tadi. Karena apa? Karena inputnya seperti itu. Dunia berkata begitu. Tapi kita memperkatakan yang kita mau lihat. Ya, bukan yang kita lihat. Bukan yang kelihatan. Sama-sama katakan yang saya mau lihat. Seperti dia mau punya anak. Lihat. Ya, Tuhan, saya lihat bahwa saya diciptakan dan diberi suami, diberi keluarga untuk anak-anak, untuk keturunan ilahi misalnya.
Oh, dokter bilang nggak bisa, atau siapa bilang nggak bisa. Oh, udah banyak umurnya nggak bisa. Oh, begini, oh begitu. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Tuhan yang membuka rahim orang. Nah, itu contoh ya, bahwa kita melihat yang baik, perlu jaga hati kita. Amin. Karena imajinasi atau gambaran tadi dari hati kita. Ya, kalau orang bilang udah banyak umurnya, tenang aja, kita bayangkan Abraham umur 100 tahun punya anak, Sarah 90 tahun misalnya. Nah, inilah yang kita pelajari. Nah, itu baru pendahuluannya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Lihat 10 pengintai ya. Tuhan kirim sebenarnya 12 pengintai. Tapi ya kita tahu ya, sebenarnya Tuhan nggak mau sebenarnya imajinasi atau yang dilihat oleh orang Israel tuh raksasa, nggak mau lihat, nggak mau sebenarnya Tuhan. Tapi mereka paksa-paksa Musa di Ulangan 1 untuk kita intai dulu. Mereka curiga sebenarnya sama Tuhan. Tapi oke, Tuhan berikan. Oke, pilih dari 12 suku ini pemimpin-pemimpin. Nah, 10 pengintai, imajinasi yang mereka lihat, ya mereka pertama lihat, betul, Kanaan itu luar biasa baik. Exceed good land. Hasilnya ini dia bawa kan, di Gandar itu anggur yang besar-besar. Nah, ini tapinya yang gak enak. Kita baca aja ayatnya ya. Kita mulai dari Bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, nah, imajinasi mereka berkata apa? Kita tidak dapat. We cannot. Karena apa? Karena hati mereka melihat masalah, tembok besar, lihat raksasa, terus dia bilang gini, dia lihat dirinya. Nah, ini contoh imajinasi hati yang terbentuk, bukan firman. Tapi apa yang mereka lihat? Maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi bayangkan seperti apa ayat berikutnya. Ya, kita baca dulu aja. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Bad news, bukan good news. Tentang negeri yang akan diintai mereka, tentang negeri yang diintai mereka, dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai suatu negeri yang memakan penduduknya. Nah, imajinasinya gitu kan. Dia lihat raksasa, semua orang yang kami lihat di sana orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dia lihat, tapi menjadi imajinasi hati mereka. Tiga, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Udah tinggi raksasa sekarang. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Ya, raksasa setinggi pohon aras, sekuat pohon tarbantin. Di Amos dibilang begitu. Dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang. Kemudian dia mulai imajinasi. Saya ini seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Bahkan ditambah-tambahin. Mereka lihat orang Israel seperti belalang katanya. Padahal 45 tahun kemudian, waktu 2 pengintai yang dikutus Tuhan, kalau ini beneran ya, untuk menyelamatkan pelacur Rahab itu. Pelacur Rahab itu bilang, kemana aja kalian? Kami udah gemetar nih lihat dengar kalian mau masuk. Ya, jadi saudara, sekalipun raksasa persoalan besar, sekalipun kota-kotanya berkubu kuat, ya, raksasa besar, kota besar berkubu kuat, Tuhan lebih besar, Tuhan lebih kuat, Tuhan lebih perkasa. Boleh sebut persoalan tuh segede apapun, Tuhan lebih gede, gitu ya. Tuhan lebih besar. Amin. Nah, sekarang kita melihat 2 pengintai yang lain kan, Yosua dan Kaleb. Mereka juga lihat. Nah, cuman imajinasi hati mereka kok beda.
perbedaan Yosua dan Kaleb dengan 10 pengintai hanya di imajinasi hati. Hanya yang keluar dari hati mereka dan perkataannya beda. Saudara, sesederhana itu menentukan kehidupan atau kematian. Karena kemudian 10 pengintai itu langsung ditelan bumi itu, saudara. Dan orang-orang Israel yang percaya 10 itu, lebih percaya 10 pengintai itu, mati di padang gurun 20 tahun ke atas. Yang 20 tahun ke bawah hidup memang. Untuk generasi yang baru harus 40 tahun wandering katanya, bertanya-tanya dan berkelana di padang gurun, dan mati semua kecuali Yosua dan Kaleb. Saudara, makanya tadi dikatakan dari situlah terpancar kehidupan. Sama-sama katakan dengan saya mau kehidupan bukan kematian. Dalam segala aspek kehidupan kita. Baik keuangan kita, kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak, damai sejahtera, sukacita, semuanya mau kehidupan. Yang percaya katakan amin. Nah, kita lihat sekarang si Kaleb. Bilangan 14 ayat 9. Nah, ini Kaleb dan Yosua, ya Kaleb yang menjadi juru bicara ya. Berkata, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab, nah ini imajinasi ya, mereka akan kita telan habis. For they are bread for us. Imajinasinya Kaleb, itu raksasa-raksasa adalah roti yang dia makan. Nah, sekarang kita lebih jelas lagi. Kita perjamuan kudus seperti kesaksian tadi. Kita makan roti. Kita pas salah besar, kita lihat finish work lebih besar. Pekerjaan selesai Tuhan Yesus itu jauh lebih besar. Mengatasi semua masalah kita. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sampai dia bisa membayangkan yang menyertai kita kan. Akhirnya kan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Berarti Tuhan lebih besar daripada raksasa-raksasa. Tuhan lebih kuat dari raksasa-raksasa. Tuhan lebih perkasa dari raksasa-raksasa. Kayak saya selalu katakan, raksasa besar Tuhan lebih besar. Raksasa kuat Tuhan lebih kuat. Raksasa tinggi Tuhan jauh lebih tinggi. Jangan takut. Sama-sama katakan, jangan takut. Hanya ketakutan aja. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan apa Pak Melki? Ketakutan apapun. Kekhawatiran apapun. Kecemasan apapun. Itu meleleh seperti mentega di tengah panas terik. Amin. Ya, jadi karena Tuhan menyertai kita. God with us. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Amin. Ya, jadi kita sudah terima, saudara. Ya, warisan itu. Tapi tadi Pastor Lian sampaikan, bukan apa yang kita miliki atau kita poses warisan itu, tapi apa yang kita pensif. Ya, pensif itu kita pandang atau kita lihat. Apa yang kita renungkan, apa yang kita imajinasikan. Karena orang Israel udah punya warisan itu. Tuhan sudah berikan. Tuhan keluarkan mereka dari Mesir, dikeluarkan dan dimasukkan ke Kanaan. Itu warisan mereka. Mereka nggak perlu berperang. Tuhan yang berperang. Tuhan udah bilang berapa kali, the battle is mine. Peperangan milik Tuhan. Kamu hanya mewariskan, tapi maju, masuk, injak, duduki. Itu perlu imajinasi, saudara. Kaleb, nanti kita lihat ya, Kaleb imajinasinya, walaupun dia akhirnya mestinya dia masuk langsung ya, tapi karena sebagian besar
Bahkan hampir boleh dibilang cuman dia yang enggak, atau sama Musa mungkin bertiga dengan 3 juta orang Israel. Dan Tuhan buat mereka keliling di padang gurun, makan mana, makan air dari batu karang. Kaleb menanti, dan tiap makan mana, pewahyuannya semakin besar. Pandangannya semakin besar. Karena waktu ketika akhirnya dia masuk, dia minta Hebron, tempat raksasa. Saudara, gampangnya gini aja. Kenapa dia pilih yang susah ya? Hebron, di atas, naik gunung lagi, raksasa lagi. Karena rumah raksasa besar, kebun raksasa besar, sumur raksasa besar. Itulah pewahyuan yang semakin besar. Dan kita tahu Kaleb juga menerima kompensasinya. Apa? Umur 85 tahun, masih sama aja dia. Penuaannya stop umur 40. Ketika umur 40 tahun, penuaannya stop. Ini bukan masalah diusahakan, saudara. Orang teman-temannya semua mati semua. Ini karena percaya dan menerima terus. Betul, dia bread for us. Dia makan mana, roti surga, roti malaikat. Dia makan terus. Dan dia melihat pewahyuannya semakin besar. Ya. Seolah-olah setelah 45 tahun, Kaleb ini tambah nekat gitu. Umur 85 tambah nekat. Ya, kalau orang lain mungkin udah bilang gini, 85. Lu mah udah jompo. Ya mana mungkin. Melawan raksasa. Nggak usah lawan raksasa lah, lawan yang kecil juga kamu nggak bisa. Nah, tetapi kalau orang mempunyai tadi ya, menjaga hatinya dengan firman, makan mana setiap hari, dia makin besar bahkan. Ya, imannya semakin besar, semakin kuat. Dia pilih yang besar. Kayaknya saudara juga bahkan terus bertambah-tambah. Dari dirugikan, saudara bilang ini, saya diganti 120 kali lipat. Kalau delay 120 kali lipat. 120% maksudnya. Maksudnya itu bahasa Alkitab yang menyatakan kita terima dari salib itu jauh lebih besar. Nggak pernah rugi, saudara. Amin. Sekarang Gideon, kita lihat. Gideon, waktu bangsa Israel dihakim-hakim, diserang Midian, Amalek. Wah, mereka kejam sekali. Pokoknya baru nanam, udah diambil lagi. Pokoknya belum boro-boro, belum panen, udah dirampas terus saja sama orang Amalek, sama orang Midian. Oh, jadi dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan, di bawah gitu, ngumpet. Nah, apa yang Tuhan katakan? Nah, ini pertama, bagaimana kita mau lihat gini, situasinya buruk, situasinya benar-benar nggak enak. Gideon juga takut. Nah, bagaimana kita melihat Tuhan merubah imajinasi hatinya? Biarlah melalui firman yang kita dengar malam hari ini, kita makin memperbesar imajinasi hati kita. Kita mulai dari, kita lihat dulu ya, Hakim-Hakim 6 ayat 12. Kondisinya Gideon, malaikat Tuhan. Nah, malaikat Tuhan, kalau malaikat huruf besar, Tuhan huruf besar itu preinkarnasi Tuhan Yesus. Ya, menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Sama ya, Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah berani. Orang dia lagi ketakutan. Tapi Tuhan mulai sampaikan, engkau mighty man. Engkau orang-orang perkasa. Saudara di dalam Yesus, saudara Yesus di dalam saudara, saudara orang-orang perkasa, saudara orang-orang sehat, saudara orang-orang berhikmat. Tuhan menyertai saudara. Apapun keadaannya. Kita nggak lihat keadaan yang kelihatan dengan mata jasmani. Kita melihat yang tidak kelihatan, yang lebih nyata, kebenaran. Ayat 14, ya lompat aja langsung ya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dalam firman, pergilah dengan kekuatanmu. Orang dia lagi lemah, Tuhan bilang kekuatan. Dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, ini perkataan Tuhan.
Ya, Tuhan yang utus. Ayat 15. Tapi jawabnya kepadanya, jawab si Gideon ya kepada malaikat Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Ah Tuhanku, katanya, dengan apakah ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku yang paling kecil dari suku Manasye, dan aku pun orang yang paling muda dari kaum keluargaku. Belum pulih saudara dia. Dia merasa kaumku artinya keluargaku paling kecil, dan aku yang paling muda. Mana bisa saya kuat? Biarpun yang paling besar, biarpun yang paling kuat juga nggak akan kuat kalau bukan Tuhan yang berperang. Nah, apa yang Tuhan katakan? Ya, Tuhan ini sense of humornya tinggi, saudara. Ya, bagi saya kocak aja gitu. Ya, Tuhan buat peristiwa ini. Ya, si Gideon disuruh pergi ke perkemahan orang Midian. Hakim-Hakim 7 ayat 13. Tuhan ubah nih imajinasinya. Tuhan ubah imajinasi saudara, imajinasi hati saudara. Ya, kalau imajinasi hati saudara udah ikut dunia, ikut kata-kata dunia, ikut sistem agama, sistem dunia, ya kacau saudara. Ya, tapi Tuhan ubah. Lihat ya, ketika Gideon sampai di situ, ya karena Tuhan suruh ya, kebetulan. Nah, kata kebetulan ya nggak kebetulan kalau dari sisi Tuhan. Ya, ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi. Imajinasi ya, mimpi, gambaran. Nampak sekeping roti jelai terguling. Roti jelai itu barley bread. Itu rotinya rakyat jelata. Rotinya orang miskin ya, terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Perkemahan orang-orang yang kuat sebenarnya, perkemahan yang besar, yang membuat orang Israel takut semua. Dan setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya lah kemah ini, sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikian kemah ini habis runtuh, cuman gara-gara satu roti orang miskin katanya, guling. Hancur kemah. Dia lihat imajinasi, mimpi. Ayat 14. Lalu temannya menjawab, ya, bisa dijawab lagi. Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas. Orang Israel itu, Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Lucu ya saudara ya. Tuhan bikin sense of humor. Orang mimpi, musuhnya mimpi, temannya jawabnya begitu lagi. Tapi itu yang mengubah imajinasi hati Gideon, berubah total. Dia bilang yes. Dan Tuhan, dia kumpulin orang Israel 32.000. Dan bilang kebanyakan nanti pada bilang mereka yang hebat. Suruh minum. Yang minumnya ambil pakai tangan, berdiri tetap lihat sekeliling, minumnya begini. Itu yang jadi pasukan. Cuma 300 sudah. Cuma 300. Ya, dan kita baca aja bagaimana dengan ke-300 orang ini Tuhan beresin semua orang Midian. Tuhan yang berperang, kembali lagi. Apapun persoalan, apapun masalah, apapun raksasa, apapun situasi keuangan, apapun situasi kesehatan, apapun situasi keluarga, apapun situasi apapun saudara, melalui finish work, melalui pekerjaan selesai Tuhan Yesus, sudah beres. Makanya kita di ruang atas kan hanya tunggu duduk menanti. Ya, di ruang atas yang besar, yang luas, yang lengkap tersedia. Ya, kelimpahan, kekayaan, kasih karunia di situ semua. Musuh-musuh ditaruh kaki kita semua. Sudah tersedia. Duduk menanti, dengerin firman, merubah imajinasi hati kita. Lucu saudara, lucu, kocak ya. Tuhan bikin begini. Hakim 7, 20, 21. Udah tinggal 300. Demikian dibagi 3, 100. Bersama-sama dibilang, ada yang niup sangkakala, dan yang memecahkan buyung, dan memegang obor di tangan kirinya. Tangan kiri pegang obor, ya, tangan kanan sangkakala yang ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan, demi Gideon. Pegang pedangnya gimana? Tangan kiri
obor, tangan kanan sangakala. Shofar sangakala. Tiup ya, toat gitu. Saya punya kan sangakala. Tapi pedangnya pedang Tuhan. Itulah Tuhan yang berperang. Jadi kita harus bisa punya imajinasi, saudara. Imajinasi hati. Lanjut ayat 21-nya. Sementara itu tinggallah mereka berdiri. Nggak ada yang mati 300, saudara. Berdiri aja kok. Masing-masing di tempatnya. Sekeliling perkemahan itu. Kemahan orang Midian dan Amalek. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau. Benar seperti tadi roti barley itu, apa roti jelai itu. Ya, berteriak-teriak dan melarikan diri. Gideon menang, menjarah besar. Sesimpel itu aja. Nah, saudara, kemenangan kita itu sangat sederhana. Karena sekali lagi pedang Tuhan bicara, shofar itu kan tadi sangakala itu bicara apa, saudara? Bicara finish work. Karena ada kambing yang disembeli kan untuk ambil tanduknya. Amin. Obor itu bicara apa? Bicara tuntunan Roh Kudus. Amin. Ya, jadi nggak ada pedang fisik tuh, nggak ada. Satu orang satu tangan shofar, tangan kanan, tangan kiri obor. Sudahlah, sekarang kita diberi imajinasi, diberi gambaran. Apapun situasi saudara saat ini, saudara punya Tuhan Yesus yang menyertai. Saudara punya firman Kristus yang saudara dengar hari ini. Saya nggak tahu apa masalah saudara. Saudara punya master key. Saudara cuma bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara percaya segala dosa saudara diampuni karena kebenaran Allah dalam Kristus. Dan dibenarkan sepenuhnya. Itu induk dari segala berkat. Saudara imajinasikan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Itu yang terjadi, saudara. Tuhan, ya, saya suka cerita tentang lari ya, saudara, karena saya minggu-minggu ini mempersiapkan maraton kan, jadi bukan diulang-ulang. Ini yang minggu tadi pagi. Ya, karena ada banyak orang timnya itu ada lari di Jakarta, ada 2 event. Ya, jadi saya tadi lari berdua sama anak muda. Bapaknya aja seumur saya. Ya. Jadi lari long run. Ya, 17 km pertama ya masih bareng-bareng. Kemudian dia ketinggalan udah. Ketinggalan jauh lama-lama. Ketinggalan jauh sekali. Kenapa, saudara? Karena saya belajar mengimajinasikan. Kan minggu lalu kita dengar, setiap tanah yang diinjak dengan telapak kaki menjadi milik kita. Kuatkan dan teguhkan hati. Ya, saya imajinasikan itu aja. Tuhan, setiap langkah, setiap tanah yang saya injak menjadi milik saya. Dan itu memberikan saya kekuatan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Be strong and take courage. Jangan takut, jangan lemah hati. Wah, saudara, sesederhana itu sebenarnya. Cuma jangan belum apa-apa kita lihat, ya dia lebih muda, mana kita bisa menang. Bukan soal menang-menangan, saudara. Imajinasi. Jauh lebih cepat ternyata saya. Jauh lebih cepat. Nah, ini bukan buat kesombong-sombongan. Saudara bisa praktek, maksud saya, apapun dalam masalah kehidupan saudara dan kehidupan saya. Karena masing-masing mempunyai apa yang dihadapi. Amin. Ya, jadi hadapi itu dengan firman. Jadi ini benar-benar praktis, saudara. Praktis sekali. Ya. Karena kan nggak mungkin kalau kata orang umur 61 tahun lari tiap minggu, tadi 26 km gitu. Lari, bukan jalan, saudara, lari. 3 jam lebih dikit. Nah, itu artinya apa? Karena imajinasi, saudara. Nah, kita mulai kembangkan lagi segala hal, segala aspek. Baik keuangan,
baik bisnis, baik usaha, baik tadi kan kita bicarakan juga yang mau punya anak. Semua imajinasikan, imajinasi hati. Jagalah hatimu. Nah itulah, jagalah hatimu itu imajinasi hati. Dengan segala kewaspadaan. Itu prioritasnya. Karena dari situ terpancar kehidupan, bukan kematian. Ya, kita selalu senang. Karena Tuhan selalu memberikan kepada kita zoe, kehidupan. Bukan kematian. Absolut mutlak bukan kematian. Kegagalan, kematian, teman-temannya itu nggak ada lagi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya dengar kabar baik. Saya dengar Tuhan itu memberikan firman yang luar biasa. Tapi saya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya saudara. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ikuti saya berdoa. Katakan seperti ini. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Masa depan saya penuh bahagia dan damai sejahtera semata-mata. Artinya continue tadi ya, berkelanjutan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara diberkati ya. Firman yang sederhana, dan saudara tinggal memperkatakan karena apa yang keluar dari hati, yang imajinasi kita tadi diperkatakan melalui mulut kita. Amin. Ya, kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni, dan kita siapkan perjamuan kudus kita. Nah, ini kita membayangkan bahwa semua apa yang kita butuhkan, apa yang kita hadapi, persoalan apapun sudah diselesaikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sudah dibayar lunas semua warisan kita. Seperti tadi ya, Kanaan. Apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Kita terima sendiri dari Tuhan. Ada bayangkan, terima sendiri dari Tuhan di rumah saudara masing-masing atau di tempat manapun saudara berada. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Berarti kita terima warisan tuh. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit. Benar-benar menguntungkan. Ya, kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus diremukkan, hancur-hancuran supaya kita utuh, nggak hancur. Ya, utuh, berkemenangan. Ya, berhasil beruntung tanpa susah payah. Ditikam supaya dosa kita dihapus. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya. Menanggung sakit dan penyakit kita. Saudara nggak perlu sakit. Ya. Dibakar, digantung di kayu salib. Menanggung semua kutuk, semua murka, semua yang kemiskinan, kematian, semua yang buruk-buruk sudah diserap habis oleh Yesus di kayu salib. Ya, kita bersandar hanya pada kemurahan dan kebaikannya saja. Dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Yesus Engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Terima sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon, bayangkan ya, seperti pohon yang tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat, prosper, good sukses.
Makan daging Kristus, makanannya kita makan kekuatan. Dadanya kita makan kasih. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Luar biasa ya. Kita bayangkan semua yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat Yesus, tubuh sehat. Ya, sebut saudara apa yang saudara perlukan dari tubuh saudara. Ya, katakan mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, ginjal, limpa, hati, pencernaan Kristus, tekanan darah normal, semuanya Kristus punya. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus untuk pengampunan segala dosa. Ya, kita ingat ya, hidup dari segala berkat ya, pengampunan segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus sehingga kita mewarisi. Ya, mewarisi tadi Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu, kita warisi. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, tidak kita isi, kita yang memilikinya, mendudukinya seperti Kaleb. Kebun-kebun sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, kita yang minum airnya. Finansial. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunung yang mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Bayangkan saudara, itu gambarannya Kanaan. Kita mewarisi dunia ini, gambarannya mewarisi dunia ini. Kesehatan, kemakmuran di bawahnya, kita mewarisi. Mewarisi berkat Abraham. Ya, kita milik Kristus turunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan air, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, karisma, karunia roh, semua janji, semua berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.